pendengar Radio Roja dan radio-radio lainnya ikut gabung, para pemirsa Roja TV, juga TV-TV lain. Kita kembali berjumpa, melanjutkan kajian khusus muslimah, tapi tidak terlarang bagi para ikhwan. Pada pertemuan terakhir, sekitar beberapa 1 bulan yang lalu, kita sudah menjelaskan tentang kelemah lembutan di dalam mendidik anak-anak. Kita lanjut. Wanita muslimah boleh keluar rumah kalau ada kepentingan atau keperluan. Dan ini dinas oleh ayat dan didukung oleh hadis Nabi SAW. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Kharajat Saudah bintu Zam'ah laylan fara'aha Umar fa'arafaha. فقال إنك والله يا سودة ما تخفين علينا فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في هجرته يتعشى فأنزل الله عليه فرفع عنه وهو يقول قد أذن الله لكن أن تخرجن لهوائجكن. Kata Aisyah, suatu saat Saudah binti Zam'ah keluar dari rumahnya pada malam hari. Saudah ini salah satu di antara istri Nabi SAW. Dilihatlah oleh Umar. Walaupun Saudah memakai pakaian jilbab yang menutupi seluruh wajahnya, seluruh tubuhnya, Umar mengenali dari postur tubuhnya. Kata Umar, demi Allah, engkau adalah Saudah, tidak samar lagi bagi kami. Teguran Umar ini mencerminkan seolah-olah mempertanyakan kenapa seorang istri Nabi keluar rumah. Pulanglah Saudah itu kepada Nabi SAW lalu menceritakan peristiwa ini. Saat itu Nabi berada di rumahku, di kamarku, sedang makan malam. Turunlah ayat yang menjelaskan hal itu. Kata Nabi SAW, Allah telah mengizinkan kalian untuk keluar rumah dalam rangka menunaikan keperluan-keperluan kalian. Hadis ini menjelaskan dibolehkannya wanita keluar kalau ada keperluan. Adapun ayat yang turun adalah surah Al-Ahzab ayat 33, waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Maknanya, kata para ulama ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, alzimna fi buyutikunna wala takhrujna illa lihajah. Hendaklah kalian tetap tinggal di rumah dan tidak boleh keluar kecuali kalau ada keperluan. Karena itulah maka wanita pada dasarnya tetap tinggal di rumah dan baru boleh keluar kalau ada sebuah keperluan. Ayat ini turun dari zat
yang maha mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya, baik kemaslahatan wanita itu sendiri termasuk kemaslahatan kaum laki-lakinya. Ada banyak orang yang pikirannya terbalik, memandang tinggalnya wanita di rumah dan boleh keluar dengan syarat yang ketat, mereka anggap sebagai bentuk kezaliman kepada para wanita, penjara, membelenggu kebebasan kaum wanita. Maka dijawab oleh para ulama, ucapan ini, prinsip seperti itu hanya lahir dari orang-orang yang hiqd atau hasad kepada agama Islam dan hanya lahir dari pola fikir yang sangat dangkal. Adapun tetapnya wanita di rumah justru untuk menopang tugas pokok kaum laki-laki di luar rumah. Para wanita itu mengurus urusan-urusan rumah tangga, menunaikan hak-hak suaminya, mendidik, mengarahkan anak-anaknya, berdandan untuk kesenangan suaminya, dan semua pekerjaannya itu menyita seluruh waktu, tenaga, pikiran, bahkan perasaannya. Kaum wanita pasti merasakan. Dari mulai bangun tidur sampai malam tidur kembali, nyaris waktu itu tidak cukup untuk mengurus urusan rumah tangganya. Kalau disebut mungkin bisa dihitung dengan jari, alias kurang dari 10 poin pekerjaan. Nyapu plus ngepelnya, masak, nyuci piring, nyuci baju, beres-beres, memandikan anak, mendidik anak, apalagi. Hanya 7-8 poin. Tapi kalau dikerjakan seharian belum tentu tuntas. Padahal fisik, kekuatan para wanita itu terbatas. Dan keinginan mereka melebihi dari tugasnya. Sehingga apabila mereka tetap tinggal di dalam rumah untuk menunaikan seluruh tugasnya, maka itu akan menopang kinerja suaminya di dalam rumah. Di luar rumah. Ketika suami bekerja mencari nafkah, dia amanahkan seluruh yang dia miliki di rumahnya ke istrinya. Dia titipkan hartanya. Dia titipkan anak-anaknya. Pulang kerja dalam keadaan lapar, haus, lelah, mumet, banyak pikiran, banyak masalah di kepalanya. Sampai di rumah seluruh urusan rumah sudah beres. Anak-anak sudah seger mandi. Rumah sudah tertata rapih dan wangi, makanan sudah tersedia. Istrinya menyambut dalam keadaan sudah mandi, sudah wangi, sudah segar, menyambut dengan senyum manis yang membahagiakan suaminya. Hilang tuh rasa lelah, hilang rasa lapar, mumet, masalah di pikirannya tercover oleh suasana rumah yang menyenangkan. Dan itu andil besar bagi si istri. Karena itulah tetap tinggalnya di rumah bagi istri, mengerjakan seluruh yang harus dia kerjakan di rumah, pahalanya itu sebanding dengan jihad fisabilillah kaum laki-laki. Asma binti Yazid radhiyallahu anha, seorang wanita yang pertentang, jago bicara, wanteran kata orang Sunda.
Dia sering diutus oleh para wanita untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang agama. Para wanita pemalu, nggak berani langsung bertanya. Ini ada Asma binti Yazid, berani dan pintar ngomong. Dia datang, ya Rasulullah, ini Rasulu mawwarai minan nisa. Yaqul Nabi qawli, ya Rasulullah, aku utusan para wanita yang ada di belakangku. Aku berbicara atas nama mereka. Innallaha ba'athaka ila rijali wan nisa fa'amanna bik wa taba'nak. Allah mengutus engkau kepada laki juga kepada wanita. Kami pun para wanita beriman dan mengikuti engkau. Wa innar rijala fuddilu bi salatil jumu'ah wa syuhudil janazah wal jihad fi sabilillah. Tapi para laki-laki diberi keutamaan yang tidak diwajibkan kepada laki-laki, kepada wanita, yaitu salat Jumat, mengurus jenazah sampai ke pemakaman, dan jihad fi sabilillah. Wa idza jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum. Ketika kaum laki-laki pergi jihad ke medan perang, kami itu yang ngurus harta mereka dan anak-anak mereka. Kalau nggak ada perang, nggak ada jihad, kaum laki-laki keluar untuk mencari nafkah, itu juga jihad. Ibnu Mas'ud menyatakan, thalabul halali jihadun. Mencari rezeki yang halal itu jihad. Ketika laki-laki keluar rumah, siapa yang ngurus rumahnya? Anak-anaknya, istrinya. Punya peran besar. Tentramlah kaum laki-laki ketika di luar rumah. Lalu kata Asma inti, afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah, apakah kami memperoleh pahala yang sama dengan kaum laki-laki ketika jihad di jalan Allah? Karena wanita memiliki punya peran dalam jihadnya kaum laki-laki. Apa perannya? Di rumah. Mengurus harta dan anak-anaknya. Kata Nabi SAW, beliau berkata kepada para sahabatnya, hal sami'tum maqalata imra'atin tas'alu an amri diniha ahsan min hadha? Pernah enggak kalian mendengar pertanyaan seorang wanita yang bertanya tentang agamanya yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini? Dijawab, tidak ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, insarifi ya Asma, wakhbiri mawara'aki minan nisa. Pulang kau hai Asma, sampaikan kepada wanita-wanita di belakangmu. Anna husna taba'uli ihdakunna li zawjiha. Bahwa bagusnya sikap kalian kepada suami-suami. Dan ikhtiar usaha kalian untuk selalu mencari keridhaan dan menyenangkan suami-suaminya. Ta'dilu kulla ma dzakarti, itu pahalanya sebanding dengan pahala amalan laki-laki yang kamu sebutkan tadi. Apa yang membuat suami senang, ridho terhadap istri? Tentu saja mengurus rumah tangga dan anak-anak yang secara baik, secara benar. Itulah medan jihadnya kaum perempuan. Dan untuk itu diperintahkan kaum wanita itu untuk tinggal di rumah. Karena itu menyita seluruh waktu dalam kesehariannya. Untuk itu tugas pokoknya, lapangan jihadnya itu. Dan pahalanya sebanding dengan jihadnya kaum laki-laki di medan perang. Inilah yang tidak difikirkan oleh orang-orang yang nyinyir kepada ajaran Islam tadi.
Adapun kalau wanita itu ada keperluan yang mengharuskan dia keluar dari rumah, maka dibolehkan. Dengan beberapa catatan. Catatan yang pertama, ingat, keperluannya keluar itu bukan untuk senang-senang. Tapi untuk menunaikan satu keperluan yang memang perlu, plus tetap menjaga muruah, marwah, kehormatan diri dan suaminya. Pertama, ketika keluar, perhatikan poin-poin berikut ini. Pertama, menutup aurat. Plus sekaligus yang kedua, ghaddul basar, menundukkan pandangan agar tidak memfitnah laki-laki dan tidak terfitnah oleh laki-laki. Ada wanita yang terfitnah oleh laki-laki banyak. Quran menjelaskan kisah para wanita yang terfitnah oleh laki-laki. Kisah Nabi siapa? Nabi Yusuf, sampai dipaksa Nabi Yusuf. Karena itulah maka wajib wanita juga menjaga pandangannya selain laki-laki terhadap wanita. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab 59, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina alaihinna min jalabibihin dzalika adna yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahimah. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu dan wanita-wanita muslimat, hendaklah mereka mengelurkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu agar mereka itu mudah dikenal. Bukan dikenal pribadinya. Justru dengan dicadar jadi tidak dikenal ini teh siapa. Tapi dikenal kehormatannya bahwa ini wanita mukminah. Fala yu'dzain, lalu tidak diganggu. Itu ayat yang pertama yang menjelaskan wanita ketika keluar rumah itu harus menutup auratnya dengan mengenakan jilbab. Kedua, dalam surah An-Nur ayat 60 Allah ada mengecualikan. Allah menyatakan wal qawaidu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun ay yadh'na thiyabahun ghairu mutabarrijatin bizinah wa ay yasta'fifna khairul lahun wallahu sami'un alim. Dan wanita-wanita yang sudah tua. Makna sudah tua, tidak haid dan tidak akan hamil, tidak akan melahirkan lagi. La yarjuna nikahan, yang tidak berharap lagi untuk nikah. Maka falaisa alaihinna junahun ayyadhna thiyabahun. Tidak apa-apa bagi mereka, tidak dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian-pakaian mereka. Ghairu mutabarrijatin bizinah, tanpa bertabarruj dengan perhiasannya. Boleh membuka pakaiannya. Kalau begitu telanjang? Tidak. Ketika menerangkan ayat ini, para ulama ahli tafsir seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, wanita itu mengenakan pakaian dua rangkap. Pertama ad-dir'u. Ad-dir'u itu pakaian dalam yang biasa dipakai di rumah. Tertutup dan ada kerudung bagian dalam. Yang kedua jilbab. Jilbab itu kadang-kadang berupa pakaian yang longgar, begitu ada kondisi darurat, ada laki-laki dadakan, langsung diambil, langsung ditutupkan ke seluruh tubuhnya yang tadinya sudah memakai pakaian dalam. Itu ad-dir'u namanya.
Hadiru mungkin model daster kita yang biasa dipakai di rumah dan ada kerudung. Kerudung di bagian dalam. Pas keluar pakai jilbab, 2 rangkap. Sehingga untuk wanita tua boleh ketika keluar membuka jilbab luar masih ada pakaian dalam. Dan tidak bertabarruj dengan perhiasannya. Tapi apabila mereka memelihara diri dengan tetap keluar mengenakan jilbab, itu lebih baik bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang dimaksud dengan falaisa alaihinna junahun ayyadhna thiyabahunna diterangkan oleh para ulama asyabul lati takunu ala zahiril badan kal jilbab wa nahwihi la thiyab allati ala al-aurah al-khassah wa innama jaza lahunna dhalik linsirafil anfus anhunna illa rugbata lirajul fihinna fa ahbaha Allah subhanahu lahun ma lam yubihu li ghairihinna. Yang dimaksud mereka tidak berdosa menanggalkan pakaian-pakaian mereka, maksudnya pakaian yang menutupi seluruh badan seperti hijab, jilbab, bukan pakaian dalam yang menutupi aurat. Auratnya tetap tertutup. Dan ini dibolehkan karena tidak adanya minat laki-laki kepada dia karena kondisi fisiknya, sudah tua, sudah keriput. Dan tidak ada minat dari wanita itu kepada kaum laki-laki karena ketuaannya. Syahwatnya sudah hilang atau mengecil. Boleh, Allah membolehkan bagi wanita yang seperti ini keluar tanpa jilbab dengan tetap memakai kerudung bagian dalam dan pakaian di dalam. Dan tidak dibolehkan bagi wanita-wanita yang masih muda. Ghaira mutabarrijatin bizinah, tanpa bertabarruj dengan perhiasannya, maknanya ghaira mudhahirat lizinah allati umirna bi ikhfaiha. Tanpa menampakkan perhiasan yang wajib disembunyikan. Maka tidak boleh umpamanya memakai perhiasan, gelang, kalung yang terlihat. Karena itu disembunyikan. Kalung masih tertutup oleh kerudung dalam dan pakaian. Gelang masih tertutup dengan lengan baju. Begitulah ya. Inilah ayat yang kedua yang menjelaskan ketika wanita keluar rumah maka menutup aurat. Wa min mafhumil ayah yustafad anna allati lasna biqawaid fala yajuzu lahunna wad'u thiyabihin. Dari ayat ini difahami wanita yang belum tua masih punya daya tarik dan masih memiliki ketertarikan kepada lawan jenis, tidak boleh bagi mereka keluar rumah dengan melepaskan jilbabnya. Jadi jilbab itu pakaian rangkap setelah memakai pakaian dalam. Ayat yang ketiga. Surah An-Nur ayat 31 Allah menyatakan qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhun awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal awit tiflil ladhina lam yadharu ala auratin nisa.
Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Katakan kepada wanita-wanita mukminat, hendaklah mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka. Kaum wanita juga disuruh menundukkan pandangan dan memelihara menjaga faraj-faraj mereka. Dan tidak boleh mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Yang dibiasa nampak itu ada dua. Pertama, jilbab itu sendiri, pakaian itu sendiri adalah perhiasan. Tapi perhiasan ini yang berupa pakaian tidak mungkin disembunyikan. Disembunyikan dari apa? Gimana caranya? Allah menyatakan, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Hai bani Adam, sungguh telah aku turunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat dan sebagai perhiasan. Dua fungsi pakaian, menutup aurat juga perhiasan. Dan perhiasan dalam bentuk pakaian berupa jilbab adalah hal yang enggak bisa disembunyikan. Ini boleh. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ya, boleh wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, yang tidak mungkin bisa disembunyikan. Contohnya adalah pakaian. Ini makna yang pertama dari illa ma dhahara minha. Kedua, aurat yang nampak secara tidak disengaja. Mungkin ada angin bertiup, lalu pakaiannya tersingkap, terlihat auratnya, mungkin betisnya. Atau kadang-kadang wajahnya. Kalau di Saudi, di negara-negara Arab yang memakai cadar, kadang-kadang angin bertiup kencang, cadarnya kadang-kadang ada yang lepas. Minimal tersingkap, kelihatan. Itu tidak sengaja. Itu yang dimaksud illa ma dhahara minha. Atau ketika naik kendaraan, naik ke mobil, mengangkat kakinya, tersingkap betisnya. Kalau zaman bahula, naik ke kuda, ke unta, ke keledai, tersingkap secara tidak sengaja. Itu tidak dosa. Itu yang dimaksud dengan illa ma dhahara minha. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka para wanita itu mengelurkan kerudung ala juyubihinna sampai menutup dadanya. Mengenakan kerudungnya dari atas kepala sampai menutupi dadanya. Otomatis yang terlewati oleh dada, leher, wajah ikut tertutup. Makanya Sa'ad bin Ubaidah ketika ditanya bagaimana mengamalkan ayat ini, beliau melepaskan imamah sorbannya. Lalu menutupkan sorbannya itu ke atas kepalanya dan menutupi wajahnya dan juga sampai leher dan sampai dadanya dan menampakkan dua mata untuk melihat. Beginilah tatbik atau aplikasi dari ayat ini. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama yang mewajibkan cadar sebagai dalil tentang wajibnya cadar. An-Nur ayat 31. Waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna itu mengulurkan kain kerudung dari kepala sampai ke dada, sampai menutupi dada. Otomatis lehernya tertutup, bahkan wajahnya juga tertutup. Dan janganlah wanita itu menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali kepada beberapa orang.
Pertama kepada suaminya, kedua ke bapaknya, ketiga ke mertuanya yang laki-laki, keempat ke anak-anak kandungnya, kelima ke anak-anak dari suaminya alias anak tiri. Anak tiri nggak apa-apa melihat wajah dari ibu tirinya. Kemudian yang keenamnya kepada saudara-saudara laki-laki, kakak laki-laki, adik laki-laki. Ketujuhnya atau kepada anak dari saudara laki-laki, keponakan. Dan anak dari saudara perempuan juga keponakan. Dan yang kesembilannya kepada sesama wanita. Boleh kepada sama wanita membuka kerudung. Atau kepada hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Sekarang nggak ada hamba sahaya. Pembantu bukan hamba sahaya. Beda jauh. Kenapa? Kalau hamba sahaya mah milik tuannya. Sama seperti barang. Boleh dijual. Boleh tidak, boleh disuruh apapun gitu. Tapi kalau pembantu kan nggak bisa dijual dan dibayar, digaji. Kalau dia mau berhenti ya boleh berhenti keluar. Itu bedanya pembantu dengan hamba sahaya. Hamba sahaya boleh melihat aurat tuannya atau kepada laki-laki yang sudah dikebiri. Nggak punya syahwat lagi boleh. Atau kepada anak-anak kecil yang belum mengerti soal aurat wanita. Ini 11 pihak yang boleh melihat aurat wanita. Lalu kata Allah setelah itu wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah wanita-wanita itu menghentak-hentakan kakinya ketika berjalan agar terketahui perhiasan yang tersembunyi di kaki itu. Kadang ada wanita yang memakai perhiasan di kaki, gelang kaki. Bahasa kitanya disebut gengge. Bahasa Arabnya disebut khal-khal. Tertutup oleh pakaian. Tidak tahu orang bahwa di sana ada perhiasan. Dia wanita ini ingin orang-orang tahu bahwa ada perhiasan di kakinya. Lalu ketika berjalan kakinya dihentak-hentakan. Berbunyi cering, cering, cering. Itu haram, tidak boleh. Makanya dari sini para ulama seperti Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Risalatul Hijab menyatakan bila memberitahukan bahwa di kakinya ada perhiasan dalam bentuk dihentak-hentakan sudah haram, sudah terlarang, apalagi memperlihatkan tempat perhiasan itu. Ini menunjukkan bahwa kaki wanita adalah aurat yang wajib disembunyikan, yang tidak boleh diperlihatkan. Nah, di akhir ayat ini Allah menyatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang mukmin agar kalian berbahagia. Inilah ayat yang ketiga yang menjelaskan tentang wajibnya wanita ketika keluar menutup aurat. Ada dua adab yang terkandung di dalam ayat-ayat tadi. Pertama, ketika keluar menutup aurat. Yang kedua adalah menundukkan pandangannya. Berdasarkan hal itu, ketika wanita keluar rumah, terus mereka tidak memperhatikan adab ini. Membuka aurat atau bertabarruj, atau tidak menundukkan pandangan, maka dipastikan dia terjerumus ke dalam banyak keburukan. Terlebih wanita yang keluar dari rumah tersebut diincar oleh setan. Untuk apa? Dihiasi.
agar nampak indah dalam pandangan laki-laki yang melihatnya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini diterima dari Abdullah radhiyallahu an berkata Nabi SAW, al-mar'atu aurah, fa idza kharajat istasrafaha syaitan. Wanita itu aurat. Maka ketika dia keluar, setan menghiasinya. Pertama, maknanya setan mendorong wanita itu untuk berhias sebelum keluar agar dia tambah menarik dalam pandangan laki-laki. Dan ini naluri setiap wanita ketika keluar rumah ingin tampak menarik menjadi pusat perhatian kaum laki-laki. Ini yang disebut dengan tabarruj. Sehingga Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian hai para wanita bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dulu. Lalu beliau menyatakan idza kanatil mar'atu tamshi baina yaday rijal fadzalika tabarrujul jahiliyah fanahallahu an dzalik. Kalau wanita berjalan, idza kharajatil mar'ah wa tamshi baina yaday rijal, keluar rumah sengaja tampil berjalan di hadapan laki-laki, itulah tabarruj jahiliyah yang terlarang. Rata-rata wanita yang ingin keluar tampil menarik di hadapan laki-laki pasti dandan dulu. Pasti pakai skincare dulu. Pasti ngaca dulu. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, sering wanita ambil dulu parfum, semprotkan dulu ke badannya, kan gitu. Itu dihiasi oleh setan laknatullah. Supaya begitu keluar jadi sumber masalah. Jadi sumber dosa bagi laki-laki yang memandangnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh para wanita sebelum keluar rumah, maka digunakan oleh setan sebagai media untuk menjadi godaan dan gangguan bagi kedua belah pihak. Bagi wanitanya itu sendiri dan bagi kaum laki-laki yang akan melihat setelah dia keluar rumah, maka lahirlah keburukan dalam masalah ini. Diakibatkan karena ketika keluar rumah tidak menjaga adab dalam bentuk apa? Menjaga aurat, menutup aurat, juga tidak menundukkan pandangan, liar pandangannya. Inilah dua di antara sekian banyak adab yang harus diperhatikan oleh kaum wanita ketika keluar rumah. Yang pertama adalah menutup aurat dan yang keduanya adalah menundukkan pandangan. Yang ketiganya, adab yang ketiga yang harus diperhatikan oleh kaum wanita ketika keluar adalah, kita akan jelaskan bulan depan karena sekarang sudah habis waktunya untuk menerangkan. Kita tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Semoga Allah Azza wa Jalla masih memberi umur dan kesempatan serta hidayah kepada kita untuk melanjutkan pembahasan ini di bulan yang akan datang. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Pertanyaan pertama dari Ahwat. Pertanyaan sekaligus laporan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau sudah cerai dalam masa iddah, boleh nggak ke majelis ilmu? Bukan ke majelis ilmu atau tidaknya, keluar rumah atau tidaknya ya. Kalau majelis ilmunya di dalam rumah boleh.
keluar rumah tidak boleh. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah At-Talaq, wala la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayyatina bifahishati mubayyinah wa tilka hududullah. Jangan kalian suruh keluar istri-istri yang sudah kalian talak. Dan janganlah mereka itu dibiarkan keluar rumah. Disebut wala yakhrujna min buyutihinna. Jangan sampai wanita itu keluar dari rumah-rumahnya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, disebut min buyutihinna, bukan min buyutikum. Jangan keluar dari rumah-rumahnya, bukan rumah-rumah kalian sebagai suaminya, bukan. Padahal itu rumah suaminya. Tapi rumah itu masih dinisbatkan kepada istri yang sudah ditalak, seolah-olah itu masih menjadi rumah hak dia. Karena istri yang sudah dicerai, hakikatnya dia masih istri dari suami yang menceraikannya sampai masa iddah selesai. Maka selama masa iddah, wanita yang sudah ditalak itu tetap tinggal di rumah suami. Tidak boleh diusir, tidak boleh keluar, kecuali kalau dia sudah nyata-nyata melakukan perbuatan keji yang nyata. Baru boleh diusir dari rumahnya. Kalau tidak, tetap berada di dalam rumah dari suaminya sampai masa iddah selesai. Kalau masa iddah selesai tidak rujuk, keluar dari rumah suaminya. Kalau mau kembali, kalau talaknya baru satu, boleh kembali. Tapi dengan akad nikah yang baru. Tapi kalau selama masa iddah ternyata rujuk kembali, sudah nggak perlu akad. Kembali saja sebagai suami istri berarti sudah satu talak, satu rujuk. Dihitung tuh, ya. Karena itu selama masa iddah tetaplah wanita di dalam rumahnya. Wallahu a'lam. Bagaimana medan jihad bagi seorang istri yang belum memiliki anak? Sama. Selain mengurus anak aja. Ngepel, nyuci baju, nyupir, nyuci piring maksudnya. Beres-beres gitu saja. Kalau sudah beres semua, nggak ada anak, suami kerja, bisa murojaah, mau nambah hafalan, baca Quran, baca buku, dengar kajian. Boleh keluar, boleh dengan izin suami tadi, ya. Apalagi sekarang mudah, bisa telepon, bisa WA, bisa SMS, bisa dengan media sosial. Dari penjelasan Ustadz semua adalah kewajiban istri menunaikan hak suami. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya bagi rumah tangga saya? Bila suami saya pulang ke rumah, seinginnya suami saja. Seinginnya tuh, kalau ingin pulang, pulang. Kalau nggak ingin, nggak gitu. Bisa sepekan atau bisa 2 pekan sekali. Loh, terus kemana pulangnya dia? Ke rumah orang tuanya gitu? Itu pun hanya beberapa jam saja. Saya tidak boleh bertanya di mana, kemana, dan kapan pulang. Saya diharuskan sabar dan sabar saja. Oh ya, kondisinya saya adalah istri kedua. Yang tidak diketahui oleh istri pertama. Mohon. Iya. Saya tidak kepada ikhwan yang punya 2 istrinya, enggak. Tapi adilnya itu loh. Adil dalam hal giliran. Ya boleh 2 pekan sekali, istri yang keduanya baru diberi jatah. Enggak adil. Allah menyatakan,
Di dalam Al-Quran, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau nggak bisa adil cukup satu saja. Ngapain dua kalau nggak bisa adil? Ada konsekuensinya. Di akhirat nanti miring jalannya loh. Itu kehinaan. Itu azab. Itu murka Allah kepada laki-laki yang seperti. Jangan mau senangnya sendiri. Ingin senang tapi tidak ingin ada risiko dari kesenangan yang didapat. Enggak boleh. Zalim ke istri, ya. Saya nggak tahu suaminya ada nggak di sini. Kalau ada tolong ikhwan. Jangan membiarkan ustadz yang jadi korban. Kalau ustadz yang jadi korban, ustadz itu menjadi bahan curhatan. Wanita-wanita yang terzolimi oleh suami. Ada KDRT, ada ketidakadilan seperti ini, ya. Ada wanita yang nangis ke saya begini. Saya bilang, kenapa ukhti tidak curhat seperti ini ke suami? Kalau saya nggak bisa apa-apa. Nggak berani, Ustaz suka ngambek gitu. Kalau Ustaz kan nggak akan ngambek. Ya, tapi kesel. Kesel ke suaminya gitu ya. Jadi ikhwan, kalau mau ta'adud, saya tidak menolak atau tidak menyalahkan. Silakan. Tapi tempuh prosedurnya. Tunaikan hak dari kedua istri secara adil. Secara syar'i kalau sirri gitu sah. Tidak punya surat nikah untuk istri yang kedua. Sah. Tapi zalim. Kenapa zalim? Sebab nanti kalau tidak punya surat nikah, maka istri kedua ini terzolimi hak-haknya kalau ada beberapa kasus. Kalau suaminya mati, dia nggak dapat warisan. Harusnya dapat. Tapi istri pertamanya nggak rela. Mana buktinya kamu istri dari suami saya? Nggak ada bukti, nggak dapat. Belum kalau punya anak. Anak harus punya akte. Akte lahir itu wajib ada apa? Ada surat nikah. Nggak ada surat nikah, nggak dapat akte. Nggak ada akte, gimana dia sekolah? Dan seterusnya ya. Jadi tunaikan hak-hak keduanya. Tapi kan harus sidang, ya tempuh. Sidang dulu ke pengadilan ya. Jadi kalau hak salah satu istri tidak tertunaikan itu zalim dan itu dosa, nanti di akhiratnya berjalan secara miring ya. Ahwatnya aja kok mau digini-giniin. Pastikan dulu saya siap jadi istri kedua, ketiga, keempat juga. Tapi jelaskan dulu hak saya apa. Mampu enggak antum ini menunaikan hak saya sebagai istri? Kalau istri suaminya bilang, ya saya kasih giliran sebulan 2 hari. Oh enggak bisa gitu ya. Harus tegas seperti itu. Benarkah jika waktu bekerja membantu suami itu akan menghambat rezeki suami? Not kerjanya dari rumah online. Wanita boleh bekerja keluar rumah dengan beberapa syarat. Syarat pertama seizin walinya. Kalau dia masih gadis, seizin ayahnya. Kalau dia sudah nikah, seizin suaminya. Kedua, aman dari fitnah, baik di jalannya ataupun di tempat kerjanya. Di jalannya aman, dia menutup aurat, dia menjaga kehormatan dia dan kehormatan suaminya seperti tadi. Di tempat kerjanya tidak ada ikhtilat, tidak ada khalwat. Terus keempatnya, pekerjaannya adalah pekerjaan yang layak bagi seorang perempuan. Mungkin menjahit, administrasi ringan, atau masak. Jangan sampai jadi tukang tembok, jadi tukang pasang kabel listrik naik ke atas. Jadi yang layak. Selama syarat-syarat itu terpenuhi, boleh. Dan yang terakhir, tidak mengabaikan hak suami dan anaknya.
hak suaminya tetap terpenuhi, hak anak-anaknya juga tidak terabaikan, maka dibolehkan, ya. Apalagi kalau kerjanya di dalam rumah, umpama bikin makanan terus dikirim ke warung-warung, tidak mengabaikan tugas pokok dia sebagai istri ke suami, sebagai ibu bagi anak-anaknya, maka ya dibolehkan. Saya seorang istri yang belum dikaruniai anak lagi. Berarti sudah punya kalau pakai lagi. Anak pertama meninggal sesaat dilahirkan. Jika suami mengizinkan, apakah diperbolehkan beraktivitas di luar seperti kuliah lagi, ngajar, olahraga, dan lain-lain? Karena saat ini saya belum ada kewajiban mendidik anak di rumah. Sama ya dengan yang tadi. Apa boleh wanita melakukan umroh atau haji tanpa mahram? Dengan kondisi hanya punya bisa untuk satu orang. Mahramnya tidak ada biaya. Dan kita tidak tahu kapan akan datang kesempatan atau biaya untuk dua orang, atau mahram tidak ada keinginan untuk umroh atau haji. Kalau ini umroh atau haji yang pertama, berarti wajib bagi dia. Maka boleh. Ikhtilaf para ulama, tapi saya cenderung membolehkan. Bagi yang haji yang pertama atau umroh yang pertama. Selama aman di jalannya. Adapun yang sunnah kedua, ketiga maka tidak boleh. Jadi silakan saja kalau ini umroh yang pertama atau haji yang pertama ya. Apa hukum seorang suami yang tidak pernah sama sekali sholat jamaah di masjid? Sholat di masjid hanya Jumatan, Idul Adha, Idul Fitri. Idul Adha, Idul Fitri nggak di masjid, tapi di mana? Di lapangan. Gimana ya? Kalau tanpa uzur dosa. Sholat di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Yang tidak ke masjid tanpa uzur dosa. Walaupun sholatnya sah. Kalau sholat di rumah, zuhur 2:30 baru sholat. Sholatnya sah? Sah. Dapat pahala? Dari sholatnya dapat 1 pahala. Kalau sah dan dapat pahala, kenapa dosa? Sebab ada kewajiban sholat yang terabaikan. Sah itu tidak identik dengan tidak dosa. Contoh, orang sholat. Dalam sholatnya dia ria. Dia berdosa karena rianya. Sholatnya batal? Tidak batal. Orang ketika sholat tidak khusyuk. Dosa dia. Apa sholatnya batal karena tidak khusyuk? Tidak batal. Orang ketika sholat berbuat dosa. Apa dosanya? Umpamanya ya. Ketika sholat baca tapi yang difikirkan masalah-masalah yang dosa. Memikirkan keburukan orang, memikirkan yang tidak boleh difikirkan baik dalam sholat ataupun di luar sholat, dia dosa. Apakah dosanya itu membatalkan sholatnya? Tidak. Nah, ada beberapa kewajiban sholat yang wajib ditunaikan, bila tidak dia dosa tanpa membatalkan sholatnya. Contohnya tidak khusyuk. Contohnya wajib di awal waktu. Kalau dia tidak ada uzur melalaikan dari waktunya, sholat zuhur umpama jam 2:30. Sholatnya sah tapi dia berdosa karena melalaikan. Termasuk salah satu kewajiban bagi laki-laki berjamaah di masjid bersama imam. Tanpa uzur, wajib. Kalau tidak, dia berdosa. Dan dalil tentang masalah ini banyak. Ada satu kitab, dulu kita pernah bahas kitab ini. Judulnya Ahammiyatus Sholatil Jamaah. Pentingnya sholat berjamaah. Susunan Syekh Fadl Ilahi rahimahullahu ta'ala. Di sana dibeberkan wajibnya sholat berjamaah di masjid tanpa uzur. Dan banyak dari Al-Quran dan Sunnah.
Salah satunya adalah Al-Quran. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah menyingkapkan betisnya. Disuruhlah manusia untuk sujud. Tapi mereka tak mampu sujud. Ingin sujud tapi tak bisa. Jadi badannya itu mengeras, tidak bisa membungkuk apalagi sujud. Kenapa? Siapa mereka itu? Nah, oleh Allah disebutkan di ayat berikutnya waqad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Dulu ketika di dunia mereka dipanggil untuk sujud dalam keadaan mereka mampu sujud. Di dunia bisa sujud tapi tidak mau, di akhirat mau sujud tapi tidak bisa. Balasan. Nah, salah satu penjelasan dari ayat ini, orang yang tidak bisa sujud di akhirat ketika diperintahkan adalah orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Para Allah memanggil hayya ala sholah, hayya ala falah itu bukan sekedar panggilan sholat saja, tapi panggilan sholat berjamaah di masjid. Sampai ada seorang orang sahabat buta, Ibnu Umi Maktum. Ya Rasulullah, sungguh saya ada 6 uzur. Pertama, saya buta. Kedua, tidak ada penuntun dari rumah ke masjid. Yang ketiga, jaraknya jauh. Keempat, disebut qad dha'ufa 'azmi. Tulang punggung saya itu sudah lemah, sudah tua. Kelimanya, banyak batu atau lubang di jalan, bisa terprosok. Keenam, saat itu masih ada binatang-binatang buas berkeliaran. Apa boleh saya sholat di rumah? Nabi SAW membolehkan. Falamma walla da'ahu. Ketika orang ini berbalik mau pulang, dipanggil lagi. Hal sami'tan nida. Apa engkau mendengar suara panggilan azan? Dijawab ya. Fa'ajib, kalau begitu penuhi. Orang buta dengan 6 uzur tadi. Tetap kalau mendengar azan wajib ke masjid, fa'ajib. Bayangkan kita yang tidak memiliki ke-6 uzur tadi. Kita melek, kita masih kuat, tidak lemah. Ya. Tidak ada binatang buas, paling ada kucing. Tidak ada uzur, terus kita tidak mau ke masjid tanpa uzur, ya. Nah, jadi laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid tanpa adanya uzur. Kecuali kalau ada uzur seperti hujan atau banjir atau umpamanya sakit dan seterusnya, atau ketika safar, maka dia tidak berdosa. Cara bertobat atas kekeliruan di masa lalu karena kurangnya ilmu dan lingkungan yang mendorong untuk bermajlis khurafat atau kebid'ahan. Cara tobatnya, pertama, berhenti dari kesalahan itu. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang lagi, tidak akan datang lagi. Keempat, cepat lakukan sebelum nyawa ada di tenggorokan, sebelum sakarat. Kelimanya, cepat lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Dan yang terakhir, yang keenamnya, niat ikhlas ketika tobat. Bukan karena kepentingan dunia, bukan karena ingin dipuji, karena apresiasi orang, bukan. Tapi lillahi ta'ala, ya. Ana pernah bekerja di lembaga riba dengan ikatan dinas. Lalu ana resign dan muncul denda ikatan dinas. Apakah denda ini harus dibayar? Bayar. Ini kan perjanjian. Al-muslimuna ala syurutihim, ya. Kaum muslimin terikat dengan syarat yang mereka bikin, termasuk perjanjian. Bagaimana jika ana tidak ada uang untuk membayarnya? Datang, minta solusi bagaimana, ya.
Saya ingin bayar tapi nggak ada uang gitu saja sudah. Pokoknya bikin kesepakatan baru dengan dinas terkait. Terakhir, Ustadz ingin bertanya, kalau sholat isya dan sholat fajar serta sholat subuh paling lambat jam berapa? Menurut pendapat yang lebih kuat, sholat isya berakhir tengah malam. Nggak boleh dijama isya dengan tahajud. Biar bisa tahajud, habis maghrib tidur. Jam 2 bangun, lalu isya dulu, lalu tahajud. Udah lewat waktunya. Tengah malam. Kalau sholat fajar atau sholat subuh, jam berapa paling lambat? Tergantung. Sebab waktu sholat berubah-ubah. Tapi yang jelas sebelum matahari terbit. Itulah akhir dari sholat subuh. Tapi jangan diakhirkan. Tenang, masih 5:30, matahari belum nampak, nanti aja. Nggak boleh, harus dari awal waktu ya. Begitu azan, sholat sunat qobla dulu, baru sholat subuhnya. Kalau laki-laki lakukan berjamaah di masjid, kalau wanita boleh ke masjid tapi lebih utama melakukannya di dalam rumah. Adapun jam berapanya maka berbeda-beda tergantung bulan apa. Antara musim kemarau dan musim hujan beda. Antara musim panas dengan musim dingin beda. Kalau di negeri-negeri Timur Tengah, apalagi di Eropa, atau di bagian selatan seperti Australia yang mengalami 4 musim. Musim dingin itu malamnya lebih panjang daripada siangnya. Kalau musim panas sebaliknya, malamnya lebih pendek. Sekarang bulan Agustus, di daerah Timur Tengah ataupun Eropa, pokoknya bagian utara dari dunia ini, sekarang musim panas. Di Arab Saudi sholat subuh itu jam 4:30 lah. Tapi sholat maghribnya jam 7. Sholat isyanya 8:30. Jadi beres sholat isya 9:30 itu rasanya pendek malamnya itu. Tapi sebaliknya kalau bulan mulai November, Desember, Januari itu malamnya lebih panjang daripada siangnya ya. Jadi jamnya itu berbeda-beda tergantung musim. Termasuk di Indonesia jadwal sholat berubah-ubah ya. Tapi yang jadi patokan bukan jam berapa, tapi lihat matahari sudah terbit apa belum. Kalau sudah terbit, habis waktu untuk sholat subuh. Ya. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah besok kita jumpa kembali di waktu dan tempat yang sama membahas masalah tauhid. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.